Bab 369. Perusahaan terdaftar. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, Andri benar-benar terdiam. Audrey terdiam beberapa saat, tidak seharusnya dia bertanya seperti itu. "Maaf kak, aku tidak sengaja, aku hanya ingin tahu." "Tidak apa-apa." Andri tersenyum dan melihatnya, ibu sudah lama meninggal, hal seperti ini pun sudah banyak kulalui. Di samping itu, semua tugas darinya sudah kulaksanakan, setelah menemukan keturunan keluarga Han kami, adik kandungku. Setelah berkata, Audrey menjulurkan tangan dan mengelus kepalanya, sambil berbisik, "Saat kehilangan kamu, mental ibu agak terganggu, setiap hari berusaha mencarimu sampai kemana-mana, menanyakan orang-orang dimanapun, bahkan dia sudah pergi ke banyak tempat, orang-orang di rumah tidak mampu mencegahnya. Aku sendiri hanya bisa menemaninya. Belakangan mentalnya semakin memburuk, frustasi, ditambah, pasca melahirkan kesehatannya makin memburuk." Audrey merasa sangat terkejut, setelah mendengar cerita masa lalu itu. Kenapa? Kenapa? Walaupun aku hilang, seharusnya dia tetap menjaga kesehatannya. Karena, dia selalu merasa bersalah kepadamu, tidak menjagamu baik-baik sehingga dirimu diculik dan diperdagangkan, menyalahkan diri sendiri, ditambah dengan emosi-emosi lainnya. Menurutmu dia akan menjadi seperti apa? Audrey seketika tidak bisa berkata apa-apa. Satu hal lagi, saat itu pesawat yang ayah tumpangi mengalami kecelakaan, datang lagi satu kabar buruk. Ketika ibu menerima berita ini pada saat itu dia lagi berada di puncak gunung sebuah desa kecil sedang mencari kabar keberadaanmu. Pada saat turun gunung karena hilang kendali, dia terjatuh. Mata Audrey melebar, nafasnya menjadi semakin cepat. Setelah diantar ke rumah sakit, dokter mengizinkan kami masuk untuk melihat beliau untuk terakhir kalinya. Andri seperti baru menceritakan hal yang biasa, ekspresi wajahnya datar, tetapi berdiri begitu dekat, Audrey bisa melihat dengan jelas matanya menahan emosi yang sangat kuat. Keduanya terdiam berdiri di depan makam untuk waktu yang cukup lama. Kemudian Audrey meletakkan buket bunga di depan makam tersebut. Melihat langit semakin gelap, sepertinya akan turun hujan, Andri mengajak Audrey pergi. Setelah keduanya meninggalkan kuburan, baru masuk ke mobil, hujan pun mulai turun rintik-rintik. Setelah hujan gerimis reda, cuaca menjadi lebih sejuk, tidak panas seperti sebelumnya. Gita tidak ikut makan malam bersama mereka dengan alasan kurang enak badan. Audrey paham apa yang terjadi, meminta pelayan agar mengantarkan makanan ke atas kepada dirinya. Selesai makan malam, di ruang tamu Audrey dan Glenn bermain game di HP. Tiba-tiba Andri duduk dan menyerahkan dokumen kepada Audrey. "Apa ini?" "Riwayat pendaftaran perusahaan." "Riwayat pendaftaran." Gerakan tangan Audrey terhenti, agak terkejut. "Membangun perusahaan dan mencari grup untuk memberikan keuntungan, jika kamu berjalan sendiri maka itu tidak akan terlalu cocok." Mendengar ini, Audrey tidak bisa menahan diri mengerutkan bibirnya, di mana yang tidak pantas. Pada saat berada di luar negeri bukankah seperti ini? Lingkungan luar dan di sini tidaklah sama, tahukah kamu berita apa yang kudapat? Mendengar apa yang dikatakan Andri, Audrey jadi teringat yang terjadi dulu di kota Su, sambil menyeringai dan berkata, "Apa ada orang yang mau menuntutku?" Andri meliriknya ringan, "Rupanya kamu cukup sadar diri dengan kelakuanmu juga." "Aku tahu dia ingin menuntutku, aku juga tidak takut." Audrey menggelengkan kepala dengan acuh tak acuh, "Selain itu masalah ini adalah kesalahannya. Jadi kamu biarkan dia menuntutmu." Audrey melirik Andri sejenak, tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, "Bukankah aku bisa mengandalkan dukungan dari kakakku? Jadi aku bisa sedikit keras kepala. Hal yang terburuk adalah tidak dapat menghasilkan uang, semua orang akan membubarkan diri. Kamu baru saja kembali, jika ada perselisihan pasti akan merugikan masa depanmu sendiri." "Masa sih? Jika aku gagal menjadi desainer, maka aku akan beralih profesi menjadi seorang artis." Mendengar itu, Andri tercengang sesaat, menyipitkan mata dan melihatnya. "Menjadi artis?
Audrey mengangguk, ya, jika tidak berhasil menjadi desainer, maka sepertinya hanya bisa menjadi artis. Tidak. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi detik berikutnya? Tiba-tiba dengan wajah dingin Andri menolak permintaannya dan berkata, tidak mungkin menjadi artis. Jika kamu gagal menjadi desainer, datanglah ke perusahaanku. Kamu akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Melihatnya yang begitu serius membuat Audrey tidak bisa menahan tawanya. Sudah, aku hanya bercanda, bahkan kalaupun gagal menjadi desainer, aku juga tidak akan menjadi artis. Yang menjadi artis itu adalah yang muda-muda. Aku tidak muda lagi dan tidak memiliki kemampuan akting. Bahkan jika aku ingin menjadi artis pasti tidak akan ada yang berani menerimaku. Andri. Ya paman, Momi sudah tua, dari samping Glenn menambahkannya. Audrey tertawa dengan tidak ikhlas dan melihat ke Glenn, anakku, apa yang barusan kamu katakan? Glenn segera melompat turun dari sofa dan naik ke pangkuan Andri. Audrey. Singkatnya, masalah ini aku sudah membantumu meredakannya. Andri sambil mengangkat tangannya memeluk Glenn, sambil membisikkan kondisinya, perusahaan sudah didirikan, letaknya dekat dengan Hans Corp. Alamatnya sudah ada di sana. Besok aku akan meminta Siska membawa kamu ke sana. Audrey, apakah benar kamu membiarkanku mengurus perusahaan? Aku sebenarnya merasa lebih baik bekerja sendiri. Mengurus perusahaan harus ada tim. Aku rasa itu sangat melelahkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang tim. Aku sudah menemukan tim desain yang terbaik di dalam negeri. Tim desain terbaik. Lalu apakah pada saatnya aku harus berbagi hasil dengan mereka? Kakak, bukankah kamu berharap aku menghasilkan uang atau berharap aku bangkrut? Mendengar candaannya, wajah dingin Andri akhirnya tersenyum kecil. Aku masih percaya pada kemampuanmu. Gaji 3 bulan pertama mereka biarkan kakakmu yang menanggungnya, berikutnya bergantung pada dirimu sendiri. Bisakah kamu membuatnya perusahaan yang hebat, menarik banyak pelanggan, membuat merek sendiri? Semuanya tergantung padamu. Membuat merek sendiri. Mendengarkan hal ini, Audrey sedikit tercengang. Saat berada di luar negeri hanya butuh tahu siapa nama desainernya, tidak pernah terpikir olehnya untuk membuat merek sendiri. Bisa. Jika benar-benar ingin membayar seluruh tim, pasti harus melakukan sebuah cara. Memikirkan ini, Audrey mulai merasa gelisah lagi. Selalu merasa bahwa setelah berdirinya perusahaan ini, hari-harinya akan berubah menjadi semakin sibuk. Momi, setelah pindah ke perusahaan, bolehkah aku mendapatkan sebuah posisi? Glenn tiba-tiba muncul dan mengatakan idenya yang aneh itu. Mendengar itu, Audrey tidak tahan dan melihatnya sambil berkata, kamu masih kecil, posisi apa yang kamu inginkan? Glenn bergumam, merasa ada sedikit yang salah. Sini paman berikan posisi kepadamu. Andri mencubit pipi Glenn, besok momimu akan sibuk. Kamu ikut paman saja ke perusahaan ya. Bolehkah paman? Apakah paman akan memberikanku posisi yang sangat hebat? Mata Glenn bersinar, terlihat begitu polos dan lugu. Tetapi Andri sepertinya melihat sebuah kelicikan dalam tatapan mata itu. Setelah memperhatikannya lebih dalam, sudah tidak terlihat lagi. Setelah memikirkannya, dia cuman salah lihat. Bersambung.